Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pusmas Diwani dengan NIM 4524091148 dari kelas C akan membawakan materi terkait menjadi mahasiswa religius, bertanggung jawab, jujur dan disiplin. Jadi, religius adalah nilai karakter yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agama. Religius bukan sekadar mengikuti ajaran agama secara formal, tetapi lebih kepada internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Manusia memiliki naluri agama yang merupakan fitrah yang tertanam dalam jiwa. Keberadaan alam semesta dan segala isinya menjadi bukti nyata akan adanya Tuhan sebagai Maha Pencipta dan Pengatur. Rasa kepercayaan kepada Tuhan melekat erat dengan jiwa manusia, bahkan lebih dekat dari dirinya sendiri. Ada beberapa godaan dalam beragama yang dapat mengarahkan tujuan beragama pada bentuk-bentuk yang tidak religius, seperti fundamentalisme, anti-Tuhan, anti-agama, dan kemunafikan. Menjadi religius bukan berarti menjadi fundamentalis, karena kehidupan tidak selalu sesuai dengan ajaran kitab suci. Ada berbagai pandangan tentang Tuhan, mulai dari Tuhan sudah mati hingga ateisme dan irreligius. Indonesia mengakui keberagaman agama termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pentingnya sikap arif dalam menghadapi pluralitas agama dan menghindari paksaan dalam beragama. Kita harus ingat tentang bahaya munculnya permusuhan antar agama, bahkan di dalam satu agama sendiri, yang merupakan hal yang menyedihkan. 5 unsur pengembangan religiusisme, yaitu yang pertama yaitu keyakinan agama, yaitu kepercayaan terhadap doktrin ketuhanan seperti adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah, yaitu cara melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. Ibadah dapat meremajakan keimanan dan menjaga diri dari kemerosotan budi pekerti. Yang ketiga itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan tentang ajaran agama, meliputi berbagai segi dalam suatu agama. Yang keempat yaitu pengalaman agama, yaitu perasaan yang dialami oleh beragama seperti rasa tenang, tentram, bahagia, syukur, patuh, taat, takut, menyesal, bertobat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati oleh seseorang berupa sikap, ucapan, dan perilaku atau tindakan. Proses internalisasi nilai-nilai agama adalah proses membatinkan atau merumahkan dalam diri nilai-nilai tersebut. Internalisasi nilai-nilai agama dapat terjadi melalui proses interaksi antara kesadaran manusia dengan kehendak Tuhan. Pendidikan agama, baik formal maupun non-formal, merupakan jalan yang dapat diterima untuk membudayakan nilai-nilai kemanusiaan. Internalisasi nilai-nilai agama penting untuk mencegah kebekuan hati dan memastikan bahwa rasio tidak hanya berfungsi sebagai pertimbangan tetapi juga divalidasi oleh akhlak. Buah iman kepada Tuhan adalah yang pertama itu kebebasan, yaitu memerdekakan diri dari kekuasaan orang lain dan tidak terikat oleh siapapun. Kedua yaitu keberanian, yaitu jiwa berani dan selalu ingin maju serta menganggap mudah terhadap kematian. Ketiga itu kedermawanan, yaitu tidak dihinggapi sifat kikir, loba, tamak, atau rakus, melainkan dermawan, suka memberi dan membelanjakan harta pada yang baik-baik. Kemudian yaitu ketenangan. Ketenangan merupakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa serta tabah dalam menghadapi segala bencana. Yang terakhir yaitu ketinggian jiwa, yaitu merasa tinggi dan terlepas dari materialisme, terhindar dari hawa nafsu, dan kurang memerlukan kelezatan-kelezatan duniawi. Kemudian yaitu pendidikan agama dan perkembangan religiusitas, yaitu pendidikan agama harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan berbagai kelompok majelis lainnya. Kemudian pendidikan agama harus dilakukan dengan berbagai cara dan media seperti billboard, pendidikan agama yang lebih berat dan tentara daripada iklan-iklan rokok. Kemudian jujur.
Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Kejujuran sebagai karakter fundamental dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan, harmoni, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahaya dari ketidakjujuran yaitu dengan ketidakjujuran dapat meruntuhkan kepercayaan dan bisa berakibat fatal. Kejujuran seperti berkhianat, menyalahi janji, berbohong adalah tindakan pengkhianatan yang merongrong rasa kesatuan masyarakat dan menambahkan rasa kepercayaan antar manusia. Kemudian pentingnya kejujuran. Kejujuran adalah karakter penting yang harus ada pada manusia karena dengan berbuat jujur kita berharga dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kejujuran didefinisikan sebagai karakter moral yang memiliki sifat-sifat positif, mulia seperti integritas, penuh kebenaran, dan lurus. Kejujuran dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kejujuran dalam ucapan, perbuatan, dan niat. Kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu kejujuran diperlukan dalam berbagai sistem sosial meskipun terkadang dikekang oleh alasan penjagaan diri. Kejujuran memiliki beberapa tingkatan. Kemudian, kejujuran dalam bermuamalah dengan orang lain membawa berkah seperti rezeki yang lancar, kepercayaan dan kemuliaan. Kejujuran dalam ucapan, perbuatan, dan nilai membawa ketenangan, kepercayaan, dan kebahagiaan. Kejujuran dalam memegang amanah dan menjalankan tugas mendatangkan kepercayaan dan penghargaan. Kemudian, pendidikan kejujuran. Pendidikan kejujuran harus diterapkan sejak dini, di mana saja dan kapan saja, baik di lingkungan rumah tangga. Orang tua harus mencontohkan kejujuran dan mendisiplinkan anak-anak untuk tidak berbohong. Di sekolah, guru harus menegakkan kejujuran dengan membuat peraturan dan memberikan contoh yang baik terhadap muridnya. Di lingkungan masyarakat, para pemimpin harus mencontohkan kejujuran dalam menjalankan program pemerintahan. Kejujuran dalam harga dan transaksi di masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah yang namanya saling tipu. Kemudian, kejujuran dan kemajuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa saling kerjasama antar warganya. Kerjasama untuk membangun negeri ini bisa terjadi karena kita saling percaya. Kepercayaan terjadi karena kita semua berbuat jujur. Hukum adalah perangkat utama untuk mendidik masyarakat menjadi jujur. Perangkat negara harus jujur dan dapat dipercaya karena menjadi penyokong utama tegaknya hukum. Kemudian yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan misalnya alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan. Tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam kehidupan individu dan masyarakat yang melibatkan perimbangan hak dan kewajiban, serta peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermartabat. Tanggung jawab sebagai konsep fundamental. Tanggung jawab melibatkan perhitungan hak dan kewajiban yang seimbang dan harmonis. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat merusak rasa wajib dan memicu kebebasan secara liar. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu takut kepadanya, bersyukur dan memohon petunjuk. Kemudian tanggung jawab untuk membela diri, misalnya melawan ancaman, siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam. Kemudian tanggung jawab ekonomi seperti mencari nafkah dengan seimbang dan menghindari kerakusan dan kekurangan. Kemudian tanggung jawab keluarga yaitu terhadap anak, suami, istri, dan keluarga. Kemudian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Tanggung jawab berpikir, misalnya itu berpikir kritis, kreatif, dan mencari solusi bagi masalah hidup. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya memelihara hidup dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran rasa wajib, yaitu rasa wajib merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mematuhi tata tertib. Rasa wajib tidak membujuk atau menakuti, tetapi mengantar
orang kepada ketaatan. Pelanggaran terhadap rasa wajib dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab. Rasa wajib dapat mendorong seseorang untuk berkorban dan membelah kebenaran. Kemudian tanggung jawab secara personal, yaitu tanggung jawab adalah tindakan sukarela yang merupakan respon terhadap kebutuhan orang lain. Bertanggung jawab berarti memilih untuk bertindak, berbicara, atau mengambil posisi tertentu. Orang-orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dapat melakukan kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal adalah keyakinan bahwa seseorang dapat mengontrol dirinya sendiri dan mencapai kesuksesan melalui usahanya sendiri. Kemudian eksternal yaitu melibatkan keyakinan terhadap faktor takdir dan kekuatan luar. Kemudian tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral merujuk pada kewajiban moral seseorang dalam situasi tertentu. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban individu atau kelompok terhadap masyarakat secara umum. Kemudian pendidikan tanggung jawab. Kita harus belajar untuk menerima tanggung jawab total terhadap diri sendiri. Tanggung jawab menyangkut kedirian kita, siapa kita, dan mengapa kita harus berbuat ini dan itu. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin. Disiplin merujuk pada instruksi sistematis. Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksi orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya kata disiplin berkonotasi negatif karena untuk melangsungkan tatanan dilakukan melalui hukuman. Disiplin diri merupakan pengganti untuk motivasi. Disiplin ini diperlukan dalam rangka menggunakan pemikiran sehat untuk menentukan jalannya tindakan yang terbaik yang menentang hal-hal yang lebih dikehendaki. Kemudian disiplin dan derita. Derita memang selalu menyertai disiplin untuk mencapai cita-cita. Namun setelah sampai pada cita-cita tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada taranya. Bukan hanya itu, dalam proses mencapai cita-cita itu, dalam mendisiplinkan diri, kita juga berbahagia. Misalnya orang yang berolahraga sebetulnya menderita. Oleh sebab itu olahraga itu menyenangkan. Dengan demikian derita itu menyenangkan. Kemudian disiplin dan cita-cita. Disiplin diperlukan ketika kita mempunyai cita-cita. Sudah banyak diakui bahwa penggantungan cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi pencapaian prestasi. Kemudian disiplin dan hukuman. Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin yang ada hubungannya dengan orang lain. Hukuman di sini berarti konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita melakukan pelanggaran hukum di sekolah. Disiplin berarti taat pada peraturan sekolah. Seorang murid dikatakan berdisiplin apabila ia mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Penegakan disiplin di masyarakat adalah sesuatu syarat jika masyarakat tersebut menginginkan keteraturan, dan keteraturan yang ada harus diakui dan diyakini oleh seluruh masyarakat yang berasal dari individu atau tiap-tiap kita. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.